Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang untuk kita kembali belajar, duduk bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua bagian pertama daripada kitab ini. Yang pertama, kita sudah menyelesaikan bagian daripada muqaddimah dari kitab Usulul Tsalatsah yang menjelaskan kepada kita akan 4 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan bagian yang kedua dari kitab ini yang berkaitan dengan 3 perkara yang juga wajib untuk dipelajari dan kita amalkan. Di antaranya yang pertama, setiap kita harus meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu saja, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya. Siapa yang mentaati mereka maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepada mereka maka na'udzubillah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di mana bagian yang pertama ini berkaitan dengan tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Kemudian yang kedua, di antara 3 permasalahan yang wajib untuk kita pelajari, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho, bahwasanya Allah dipersekutukan oleh hambanya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun dipersekutukan dengan para nabi dan rasul yang Allah utus. Dan ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan al-wala dan al-bara, tentang masalah loyalitas dan juga berlepas diri kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita sudah selesai sampai di sana, maka kita masuk kepada bagian yang ketiga dan akan mulai masuk kepada inti pembahasan dari kitab Usulul Tsalatsah,
yang berkaitan dengan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam kubur kita. Namun sebelum masuk kepada 3 pertanyaan tersebut, maka penulis rahimahullahu ta'ala memulai dengan beberapa pembahasan penting sebagai muqaddimah untuk menuju pada 3 pertanyaan yang wajib untuk kita pelajari. Di mana beliau mengingatkan, i'lam, kita bacakan dulu matan hadisnya, matan kitabnya, kemudian nanti akan kita syarah penjelasannya satu persatu biidnillahi ta'ala. I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Wa bidzalik amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini matan yang akan kita bahas pada malam hari ini sebelum nanti masuk kepada 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur kita. Maka penulis memulai dengan mendoakan kita, orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab tersebut. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kalian kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan di matan ini, di mana penulis rahimahullah mendoakan kita para penuntut ilmu agar Allah membimbing kita pada setiap ketaatan. Ini menunjukkan kepada kita betapa baiknya para ulama terdahulu, di mana mereka selalu mendoakan kepada para penuntut ilmu, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang membaca buku-buku mereka. Terlebih doa yang beliau doakan untuk kita adalah doa kebaikan, di mana beliau mengingatkan kepada kita, semoga Allah membimbing kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rusyd di dalam bahasa Arab artinya adalah al-istiqomah an tariqil haq, yaitu kita diberikan keistiqomahan, ketetapan hati di atas jalan yang benar. Dan ini doa yang luar biasa, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Kita butuh agar kita dimudahkan, diistiqomahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin bisa istiqomah, bisa dimudahkan melakukan amal ketaatan kecuali karena Allah yang memudahkan. Dan itu harus digarisbawahi. Kalau bukan karena taufik dari Allah, Allah tidak akan gerakkan hati kita untuk bisa duduk di majlis ilmu ini. Kalau bukan Allah yang membimbing kita untuk istiqomah di atas ketaatan, sulit rasanya bagi kita untuk sering datang ke masjid. Maka yang menggerakkan hati kita, yang membimbing hati kita dan mengistiqomahkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau secara tersirat ingin menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah kita memperbanyak memohon kepada Allah agar Allah membimbing kita selalu di atas ketaatan. Makanya ma'asyiral muslimin, Nabi mengajarkan banyak sekali doa agar kita ini dimudahkan untuk selalu melaksanakan ketaatan di tengah kesibukan kita, di umur kita yang mungkin gak muda lagi, ya, di menimpa kita. Kita butuh Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar Engkau mudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, dimudahkan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran.
Karena sekali lagi, bisanya kita melakukan ketaatan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita semata, tetapi di sana ada peran Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang harus selalu kita minta adalah minta keistiqomahan. Minta Allah selalu membimbing kita. Itu yang penting, Pak. Ya. Kalau bukan Allah yang membimbing kita, sulit Pak melakukan ketaatan, susah. Ya. Sesehat apapun fisik kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau bukan Allah yang membimbing kita, memudahkan langkah kita melaksanakan ketaatan, maka sulit bagi kita untuk bisa melakukan amal ketaatan tersebut. Kemudian doa yang lain yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah, petunjuk. Kemudian doa yang diajarkan oleh para ulama agar kita minta keistiqomahan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomata. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya Allah anugerahkan istiqomah kepada kami. Jadi istiqomah itu diminta, Pak. Selain diusahakan, kemudian kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita, Allah selalu bimbing kita kepada ketaatan. Jadi ini poin pertama, kita diingatkan tentang makna ar-rusd. Ar-rusdu itu adalah al-istiqomah an tariqil haq. Penulis mendoakan kita, mudah-mudahan orang-orang yang belajar kitab Ushulul Tsalatsah diberikan, dibimbing oleh Allah untuk istiqomah di atas ketaatan. Ya. Adapun yang dimaksud dengan ketaatan, muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita annal hanifiyah millata Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali mendengar kata hanif, hanifiyah. Apa yang dimaksud dengan hanifiyah? Ya, kata hanif. Apa itu makna hanif? Maka beliau mengingatkan kepada kita annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah, ya, adalah agamanya, tuntunannya Nabi Ibrahim. Kita biasanya menerjemahkan kata hanif itu dengan makna yang lurus. Jadi agama yang lurus itu agamanya siapa? Agama Nabi Ibrahim. Berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi SAW risalahnya sama, dan bahkan seluruh Nabi dan Rasul risalahnya sama, yaitu tauhid. Makanya kita diingatkan bahwasannya hanifiyah, agama yang lurus ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, hiyal millah al-ma'ilah anisyirki. Yang dimaksud dengan hanifiyah ini adalah sebuah agama yang tujuannya meninggalkan kesyirikan. Ya, al-mabniyah 'alal ikhlasi lillahi azza wajal. Di mana agama ini dibangun atas landasan keikhlasan kepada Allah. Jadi menunjukkan kepada kita agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya para nabi dan rasul setelahnya sampai Nabi Muhammad SAW, satu visi misinya adalah meninggalkan kesyirikan, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Ya, makanya yang dimaksud millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inti daripada agamanya Nabi Ibrahim dan juga agama Islam adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan makna ibadah itu ada dua. Satu, makna ibadah secara pengertian umum. Jadi kan kita sering mendengar kata ibadah. Apa sebetulnya makna ibadah? Ya. Jadi ibadah itu ma'asyiral muslimin ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Kemudian tadi kita diingatkan bahwasannya yang dimaksud dengan hanifiyah di sini agamanya Nabi Ibrahim.
Dan dimaksud Nabi Ibrahim di sini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, secara tingkatan dari seluruh para nabi dan rasul, yang paling tinggi tingkatannya adalah para rasul ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Dari 5 nabi ulul azmi tersebut, yang paling tinggi posisinya siapa? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa 2 ini menjadi tertinggi secara derajat? Karena keduanya diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena hanya ada 2 rasul yang diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan, kalau kita naikkan lagi siapa yang lebih utama antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, maka jawabannya yang paling utama siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita runutkan adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, para rasul ulul azmi, baru para nabi dan rasul yang lainnya. Itu kalau kita bicara tentang tingkatan keutamaan para nabi dan rasul. Kemudian di sini dijelaskan makna ibadah itu. Yang pertama, makna ibadah yang sifatnya umum. At-tadallu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu. Jadi makna ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah at-tadallul, tunduk kepada Allah. Jadi orang dikatakan beribadah kepada Allah ketika dia tunduk dengan setiap perintah Allah. Allah perintahkan satu perkara, dia enggak pilih-pilih. Allah perintahkan satu ibadah, dia langsung tunduk, sami'na wa ata'na. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu berarti menundukkan kita akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman. Ibadah itu harus dibarengi dengan 2, rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau ditanya kenapa Anda sholat, saya sholat sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Allah dan mengagungkan Allah dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu artinya ketundukan kita kepada Allah. Ya, orang dikatakan ibadah kepada Allah ketika dia tunduk dengan aturan-aturan Allah tanpa dia pilih-pilih syariat Allah. Makanya selalu saya ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan agar kita jangan pilih-pilih ibadah. Ya. Jangan pilih-pilih syariat. Kalau menurut kita syariatnya enak, kita kerjakan, enggak enak kita tinggalkan, enggak boleh. Karena semua syariat yang Allah syariatkan itu maslahat bagi kita. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah, enggak pantas ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, apakah laki-laki ataupun wanita, ya, ketika Allah sudah tetapkan satu perkara dia pilih-pilih, ini pas nih, sesuai dengan hawa nafsunya, saya kerjakan. Ini enggak sesuai, saya tinggalkan. Enggak bisa. Jadi orang dikatakan beribadah adalah ketika dia tunduk kepada Allah karena cinta dan ketundukan dia kepada Allah, karena pengagungan dia kepada Allah, bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus digaris bawahi, ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ibadah tidak dikatakan sebuah ibadah kalau ibadahnya bikin sendiri. Ya, apalagi berinovasi dalam masalah ibadah. Ya. Ustaz, sholat subuh kayaknya saya cocoknya 4 rakaat aja deh Ustaz. Ya, 2 rakaat nih terlalu cepat. Akhirnya dia rubah sholat subuh jadi 4 rakaat, ya nggak bisa. Ya, ada orang kurban, ya sudah ditentukan dalam syariat kurban itu hanya bahimatul an'am tertentu, yaitu sapi, kerbau, unta dan kambing. Kemudian dia berinovasi, Ustaz, sapi harga mahal, kambing juga mahal, domba juga mahal. Nah, sudah saya kurbannya pakai ayam misalkan, nggak bisa. Jadi agama itu, ibadah itu tidak bisa semau kita. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan, ada syariatnya. Maka orang dikatakan ibadah kalau ibadahnya itu berdasarkan dengan tuntunan.
Dan tidak ada ruang untuk berinovasi dalam masalah ibadah. Dengan tujuan apapun, dengan niat apapun. Walaupun niatnya baik. Betapa banyak orang niatnya baik, tapi intinya dia merubah agama. Nggak boleh. Ya, makanya lihat di sini makna ibadah itu adalah at-tadzallu lillah. Kita tunduk sama aturan Allah karena rasa cinta kita dan pengagungan kita kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larangkan dengan syarat semuanya di atas koridor syariat. Sudah ada ketentuannya, itu ibadah. Maka berarti dapat kita ambil garis besar bahwa ibadah tidak dikatakan sebuah ibadah kalau bikinan sendiri. Ibadah tidak dikatakan ibadah kalau dia buat ibadah sendiri yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya makna ibadah yang kedua dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ini definisi yang paling bagus dalam mendefinisikan makna ibadah. Apa itu ibadah? Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah setiap sesuatu ma yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Maka ibadah itu tidak juga dikatakan ibadah kecuali ibadah tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah yang cirinya dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah yang sesuai dengan petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Itu ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal, apakah ibadah tersebut berkaitan dengan ibadah yang sifatnya perkataan? Ya, zikir, baca Quran, itu ibadah. Makanya kalau orang pengen zikir, nggak boleh bikin zikir sendiri. Zikirnya harus ada tuntunannya. Kenapa? Karena zikir itu ibadah. Kalau dia ibadah nggak boleh buat-buat sendiri. Ustadz kan niatnya baik, Ustadz saya pengen zikir. Iya, zikir yang baik harus tetap ada tuntunannya. Nggak boleh bikin-bikin zikir sendiri. Ya, minal aqwal wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Baik ibadahnya itu berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan perkataan atau ibadah yang zahir seperti sholat, haji, umrah yang memang nampak bisa dilihat, ataupun ibadah-ibadah yang batin seperti takutnya kita harus karena Allah, ya, tawakalnya kita juga harus karena Allah, maka ini sebuah dikatakan sebuah ibadah. Maka dari sini, dari definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah itu ada yang sifatnya perkataan, ada yang sifatnya perbuatan yang zahir, ada sifatnya perbuatan yang batin. Syaratnya ibadah tersebut harus dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kapan ibadah itu dikatakan dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ketika ibadah itu sesuai dengan tuntunan, baru dikatakan ibadah. Maka ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah yang akan menjadi sebuah amal soleh. Kapan amal soleh akan menjadikan sebuah pahala? Ketika sesuai dengan tuntunan. Maka ini runut semuanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ibadah dikatakan sebuah ibadah ketika ada ketundukan kepada Allah, dilandasi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah, dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di bawah koridor tuntunan. Maka itu dikatakan sebuah ibadah. Baru ibadah tersebut akan bernilai pahala. Nah, kemudian beliau mengatakan mukhlishon lahuddin. Kita beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ikhlas huwa antanqiyah. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah mensucikan, ya, membersihkan. Yang dimaksud dengan membersihkan di sini adalah an yuqsadal mar'u bi ibadatihi wajhallah. Orang dikatakan ikhlas beribadah ketika dia niatkan seluruh ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, apakah dengan malaikat yang terdekat dengan Allah ataupun dengan para nabi yang Allah utus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Lihat, Allah memerintahkan kepada Nabi, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah wahyukan?
anittabi' millata Ibrahim, agar sejatinya engkau mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Karena agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, yang mengajak kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana minal musyrikin, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada nabi kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan Allah mencela orang-orang yang menjauhi agama Nabi Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Dan tidak ada orang-orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali mereka orang-orang yang memperbodoh diri mereka sendiri, kata Allah. Jadi Allah mencela orang-orang yang tidak mau mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Walaqad istafainahu fid dunya. Karena sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah memilihnya di dunia. Allah yang memilih Nabi Ibrahim untuk menjadi abul anbiya, bapaknya para nabi di muka bumi ini. Ya, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya, dan sesungguhnya dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Maka ini merupakan tazkiyah dari Allah, rekomendasi dari Allah agar kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Itulah disebut dengan hanifiyah. Ya, disebut dengan hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah ceritakan tentang lurusnya agama Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah, patuhlah engkau kepada Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka aku, ya Allah, termasuk orang-orang yang tunduk, termasuk orang yang patuh kepada Rabb semesta alam. Itulah makna agama Islam. Islam itu berarti kita apa? Tunduk, patuh dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan ya kepada Yaqub dan juga anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan mewasiatkan kepada Yaqub agar apa? Mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Makanya ma'asyiral muslimin, saya selalu menggarisbawahi doa yang harus selalu kita minta sama Allah, doa yang selalu harus kita baca di setiap waktu mustajab kita, tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Hafalkan doa ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan tauhid, wa alhiqni bisolihin, dan golongkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Tidak ada doa yang lebih utama kecuali kita minta diwafatkan dalam keadaan tauhid. Itu sudah yang paling inti. Ya, karena itulah inti yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, bukankah kita tahu hadis bitokoh, hadis kartu yang nanti akan dipanggil seseorang di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apakah ada kebaikan yang engkau lakukan? Dia katakan, tidak ada ya Allah. Allah tunjukkan 99 catatan amalnya. Ya. Semuanya amal keburukan. Satu catatan panjangnya seluas pandangan mata. Bayangkan 99 catatan, tidak ada yang terluput daripada catatan malaikat. Semuanya keburukan. Sehingga kata Allah, atumkir, apakah engkau akan mengingkari catatan malaikat yang Allah sudah catatkan? Dia katakan, tidak ada ya Allah. Ya, saya enggak akan mengingkari catatan ini ya Allah. Semuanya benar. Semuanya isinya keburukan. Maka kata Allah, adakah kebaikan yang kau lakukan? Dia sudah nyerah, kayaknya enggak ada ya Allah. Maka kata Allah, sesungguhnya ada kebaikan yang kau lakukan karena masih ada apa? Satu, biji sawi di dalam hatinya ada tauhid. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksa api neraka. Itulah yang selalu harus kita minta sama Allah, ya Allah jangan wafatkan saya kecuali dalam keadaan Islam. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ya, doa yang jangan pernah kita luput untuk selalu minta sama Allah, karena itulah inti kebahagiaan yang akan kita
raih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa bidzalik amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena hanifiyah inilah, karena agama yang lurus inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata, dan karena inilah khalaqahum laha, Allah menciptakan kita. Jadi Allah menciptakan kita tujuannya hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku. Oleh karenanya wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna di ayat ini untuk menyembah kepadaku, maksudnya adalah untuk mentauhidkan diriku. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul Allah wahyukan ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga diingatkan bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah. Itulah tadi kenapa selalu kita minta tauhid, tauhid dan tauhid. Ya Allah, wafatkan saya di atas tauhid, wafatkan saya di atas tauhid, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Karena itulah inti daripada kita diciptakan. Kita diciptakan ke dunia ini bukan tanpa ada tujuan. Ada tujuan besar yang Allah inginkan dari penciptaan kita ke dunia ini adalah supaya kita beribadah kepada Allah semata. Maka ada satu kaidah yang harus selalu kita pegang terkait dengan ayat ini, ma'asyiral muslimin. Para ulama mengatakan jangan sibukkan diri kita pada sesuatu kecuali di situ ada bernilai ibadah. Saya ulang, jangan sibukkan diri kita pada sebuah aktivitas kecuali di situ ada bernilai ibadah. Kenapa? Karena memang tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Artinya apa? Kalau kita kerja, niatkan kerja kita untuk ibadah. Ya, apapun itu kaitkan dengan ibadah. Walaupun itu urusannya urusan dunia. Karena apa? Tujuan kita diciptakan untuk ibadah sama Allah. Maka kaidah yang kedua, kalau ada sesuatu yang menyibukkan kita dari tujuan utama kita diciptakan, maka tinggalkan. Saya ulang, ketika ada sesuatu yang menyibukkan kita dari tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, maka tinggalkan. Karena itu adalah kesia-siaan. Ini dua kaidah yang dijelaskan oleh para ulama agar hidup kita betul-betul semuanya bernilai ibadah. Satu, jangan sibukkan kita dengan sebuah aktivitas kecuali di situ harus bernilai ibadah. Loh Ustaz, gimana? Saya kan harus kerja. Kerja ada nilai ibadah. Caranya bagaimana? Kita niatkan keluar dari rumah, ya Allah saya mau kerja dalam rangka untuk mencari nafkah. Ya, bukankah satu suapan yang kita suapkan ke mulut istri kita bernilai sedekah, bernilai pahala. Semua aktivitas kita lihat, saya lakukan ini ada nilai ibadahnya enggak? Oh, kalau ada saya lakukan, kalau enggak ada saya tinggalkan. Itu prinsip kita. Jadi kalau ada aktivitas kita yang menyibukkan kita dari ibadah sama Allah, maka harus kita tinggalkan. Kalau kerjaan kita berbenturan dengan waktu ibadah dan kita lebih memilih pekerjaan kita daripada waktu ibadah, berarti pekerjaan kita telah menyibukkan dari tujuan utama kita kepada Allah. Itu yang harus kita tinggalkan. Itu dua kaidah yang harus selalu kita pegang masalah ibadah. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya itu. Allah tidak ciptakan kita untuk bersenang-senang di dunia, karena kesenangan yang hakiki nanti akan kita dapatkan di surga. Allah ciptakan kita di dunia bukan untuk bersanda gurau, karena sejatinya sanda gurau yang hakiki nanti akan kita dapatkan di surga. Maka dua kaidah ini kita pegang, ma'asyiral muslimin. Segala aktivitas kita harus bernilai ibadah, karena itu tujuan kita diciptakan. Kalau ada aktivitas kita yang enggak ada nilai ibadahnya, lebih baik kita tinggalkan. Makanya itulah yang kata para ulama, hadirkan selalu niat di dalam aktivitas kita. Karena sekecil apapun sebuah pekerjaan yang awalnya mubah akan menjadi ibadah ketika adanya niat. Makanya apa kata Ibnu Mubarak? Wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa besar amalan yang kecil jadi besar karena ada niat. Dan berapa banyak amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Artinya apa? Gak ada yang sia-sia yang kita lakukan kalau kita niatkan, ya Allah saya ingatkan untuk ibadah. Gitu kan? Makanya lihat indahnya agama Islam. Ya. Segala sesuatu akan bisa bernilai ibadah kalau kita kaitkan itu dengan ibadah. Mandi, Pak.
Kata para ulama, mandi itu adat atau ibadah? Mandi itu adat atau ibadah? Kebiasaan atau ibadah? Kebiasaan. Tapi kebiasaan akan bernilai ibadah kalau kita niatkan, ya Allah saya mandi biar saya seger, kalau badan saya seger, saya bisa semangat ibadah sama Engkau ya Allah. Olahraga, lari pagi bapak-bapak, bisa bernilai ibadah. Jangan kira bapak-bapak lari pagi 5 km, ya itu nggak bernilai ibadah. Kapan itu bernilai ibadah? Ketika start dari rumah, ya Allah saya niat lari pagi ini supaya badan saya sehat, supaya badan saya kuat, supaya nanti pas sholat saya kuat, bernilai ibadah. Jadi itulah kaitannya, segala sesuatu kaitkan dengan apa? Ibadah. Selama di situ bukan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita diciptakan. Jadi segala sesuatu akan bernilai ibadah kalau kita kaitkan dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makan kita jangan dikira tidak bernilai ibadah, akan bernilai ibadah kalau kita niatkan makan saya karena Allah. Jelas sampai di sini? Sudah masuk waktu Isya? Belum. Bagi dakikotan. Ya. Jadi itu dua kaidah. Sekali lagi, kaidah yang berkaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, segala aktivitas kita harus bernilai ibadah. Maka yang kedua, segala aktivitas yang melalaikan kita, yang menyibukkan kita dari tujuan utama beribadah kepada Allah, maka harus kita tinggalkan. Kalau kita lakukan pasti akan berdampak kepada ketidakberkahan hidup kita, itu sudah pasti. Ya, kalau ada orang memilih sesuatu yang bukan tujuan utama dia diciptakan, maka ketidakberkahan yang akan dia dapatkan. Itu kaidah pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Yang dimaksud dengan makna hendaklah kalian menyembah kepadaku, maksudnya hendaklah kalian mentauhidkan diriku, yakni at-tauhid. Wa ma'nal ibadah wa illa faqad sabaqa laka ma'nal ibadah wa alla ayyi syai'in tutlaqu wa anna a'am min mujarradi at-tauhid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga menjelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam. Kalau tadi makna ibadah ada dua, makna ibadah yang khusus, ada makna ibadah yang umum. Maka sekarang ibadah ada dua macamnya. Ya. Yang pertama ibadatun kauniyah. Ibadah yang sifatnya kauni. Jadi ibadah itu penghambaan kita kepada Allah ada dua macam. Yang pertama penghambaan yang sifatnya kauniyah. Ya. Yaitu al-khudu li amrillahi ta'ala al-kauni. Kita tunduk kepada perintah Allah yang berkaitan dengan kejadian dan penciptaan. Ya. Yang ini wahadihi syamilatun li jami'il khalqi. Kalau ibadah yang sifatnya kauni, ini mencakup semua hamba Allah, baik yang muslim ataupun yang kafir. Semua dianggap hamba Allah. Jadi ketika Allah mengatakan ini hamba-hambaku, Allah mengatakan ini hambaku baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Allah itlaqkan dengan penghambaan kepada Allah. Tetapi yang ini adalah madhmum, tercela. Nanti ada penghambaan yang kedua adalah penghambaan yang sifatnya syar'iyyah, yang terpuji, yang nanti akan kita jelaskan setelah adzan Isya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa makna penghambaan di sini ada dua maknanya. Ada penghambaan yang sifatnya secara umum, dan ini termasuk baik dia orang beriman atau dia orang yang kafir, termasuk orang yang bertakwa ataupun tidak bertakwa dikatakan hamba Allah. Jadi hamba Allah yang sifatnya apa? Umum atau yang disebut dengan kauni. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda." Lihat, Allah katakan dengan penyebutan kata hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seorang pun yang ada di langit dan di bumi, artinya semua hamba Allah, semua ciptaan Allah, kecuali nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala selaku abda, sebagai seorang hamba. Jadi ada sifatnya penghambaan yang sifatnya umum. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang bermaksiat ataupun yang bertakwa, semuanya dianggap hamba Allah. Ini makna penghambaan secara umum. Ada penghambaan yang secara khusus. Siapa mereka? Mereka adalah yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam kata lain orang-orang yang masuk Islam. Ini disebutkan penghambaan secara khusus. Makanya Allah gunakan ketika Allah memuji hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Beda kalau Allah sebutkan hamba-hamba yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman, dengan ibadur rahman. Tetapi hamba Allah secara umum Allah katakan hanya sekedar hamba Allah. Tetapi orang-orang yang taat kepada Allah, Allah katakan wa ibadur rahman. Ini penghambaan secara khusus. Maka yang pertama tidak dipuji oleh Allah, yang kedua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seluruh ciptaan Allah adalah hamba Allah. Tapi hamba-hamba yang khusus ini adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matan yang terakhir, beliau mengingatkan kepada kita tentang perkara yang paling agung, ya. Dan perkara yang paling agung akan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan perkara yang paling agung terhadap apa yang Allah larang. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid huwa ifradullahu bil ibadah. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah perkara tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah. Jadi makna tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya sekedar mengesahkan Allah tapi tidak dibarengi dengan ibadah, maka tidak sempurna definisi tauhidnya. Definisi tauhid yang sempurna adalah kita mengesahkan Allah melalui ibadah. Itulah tauhid uluhiyah. Karena kalau ada orang mengatakan saya yakin Allah itu satu, tapi dia nyembah kepada Allah, nyembah juga kepada berhala, maka tidak dikatakan mentauhidkan Allah. Itulah yang selalu kita sampaikan, bahwa orang-orang musyrikin dahulu tetap diperangi oleh Rasulullah, padahal mereka sudah meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menghidupkan mereka adalah Allah. Apa yang membedakan? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka faham kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya saya hanya menyembah kepada Allah semata. Makanya sekali lagi, makna tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah lewat ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya yakin Allah itu esa, tapi nggak mau ibadah sama Allah, atau ibadah sama Allah, ibadah juga kepada selain Allah, berarti tauhidnya tidak benar dan tauhidnya tidak dianggap. Makanya dalam definisi yang lain para ulama mengatakan tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Kita mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus? Maksudnya Allah itu menciptakan dan menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang ngasih rizki. Berarti kalau kita mengibadahi Allah, kita yakini Allah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada makhluk Allah yang berhak untuk kita sembah.
Jadi ini makna tauhid yang paling benar. Kalau kita ditanya apa makna tauhid, tauhid itu kita mengesahkan Allah melalui ibadah. Kalau ada orang mengesahkan Allah sampai di situ, tidak mau mengibadahi Allah, tidak mau tunduk dengan syariat Allah, maka tidak sempurna tauhidnya. Makanya maksud daripada wa a'dhamu ma amarallahu bitauhid huwa ifradullahi bil ibadah, inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Oleh karenanya di sini sebetulnya dijelaskan oleh penulis tentang definisi 3 tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan saya selalu ulang-ulang, mudahnya kita memahami definisi tauhid itu. Satu, tauhid rububiyah berarti kita mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Saya ulang, tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Allah menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki. Berarti kita meyakini Allah lah satu-satunya Rabb yang telah memberikan kita rezeki, Allah lah satu-satunya Rabb yang menciptakan, Allah lah satu-satunya Rabb yang menghidupkan dan mengatur alam semesta. Ini kekhususan Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita mengimani, mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Ibadah sama Allah. Maka ibadah tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, di mana kita mengesahkan Allah, bahwasannya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dengan tidak boleh kita selewengkan maknanya, tidak boleh kita hilangkan maknanya, tidak boleh kita tanya kenapa bisa begitu maknanya, dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluk Allah. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Sebagaimana sering kasih contoh, mudahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatan. Allah memiliki tangan yang terbuka. Maka bentuk iman kita kepada asma wa sifat tidak boleh kita rubah makna Allah memiliki tangan. Kalau Allah katakan Allah memiliki tangan, maka wajib kita mengimani Allah punya tangan. Tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita rubah. Oh, nggak boleh. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Berarti kan kita samakan Allah dengan makhluk. Bukan. Caranya adalah kita katakan Allah punya tangan. Kita tetapkan sifat Allah, Allah memiliki tangan. Tidak boleh kita rubah maknanya. Bukan maknanya bukan tangan di sini, tapi adalah kekuasaan. Nggak boleh. Kita wajib mengimani Allah memiliki tangan, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk. Ya. Ada lagi orang, kalau begitu biar selamat sudah nafikan saja. Kita nggak boleh katakan Allah punya tangan. Kalau biar selamat, Allah tidak memiliki tangan. Ini juga salah. Ya, jadi menafikan tidak boleh, merubah maknanya tidak boleh. Atau yang ketiga, nanya, kalau begitu tangannya Allah gimana ya? Allah punya jari nggak? Allah telapak tangannya sama dengan manusia? Itu juga tidak boleh. Ya, maka tidak boleh mentaktil, menghilangkan, tidak boleh mentakyif bagaimana tangannya Allah, tidak boleh merubah maknanya tangan dengan kekuasaan. Maka tugas kita menetapkan Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu iman kepada asma dan sifat. Sebagaimana masalah Allah beristiwa di atas arsy, kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang jelas. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah bersemayam di atas arsy enggak boleh kita tanya. Gimana duduknya Allah di atas arsy? Gimana besarnya arsy Allah? Enggak perlu kita tanya. Karena ilmu kita tidak akan sampai. Ya. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah termasuk perkara yang baru dalam agama. Wal imanu bihi wajib. Tugas kita hanya mengimani karena Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas langit. Sudah. Tidak boleh kita mengimani Allah ada di mana-mana. Allah ada di dalam hati manusia. Dan ini keyakinan yang paling banyak di tengah-tengah umat. Ketika ditanya di mana Allah, dia katakan Allah ada di mana-mana. Di mana Allah? Allah ada di hati orang yang beriman. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sudah. Tugas kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Enggak boleh kita rubah maknanya, tidak boleh kita tanya bagaimana kaifnya, dan tidak boleh kita hilangkan sama sekali. Kalau begitu biar aman, saya enggak meyakini Allah beristiwa. Kalau Allah beristiwa berarti Allah duduk. Kalau Allah duduk berarti Allah sama dengan makhluk. Enggak boleh. Ya, tugas kita iman saja. Nabi sudah katakan Allah beristiwa di atas arsy, Allah sudah katakan Allah beristiwa di atas arsy, maka tugas kita
mengimani. Kemudian yang terakhir, beliau mengingatkan kepada kita wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, dan perkara yang paling besar terhadap apa yang Allah larang adalah perkara kesyirikan. Yang dimaksud dengan syirik da'watu ghairihi ma'a, kita beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah, itu namanya kesyirikan. Makanya Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah semata dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, berarti kita sudah selesai pada muqaddimah sebelum masuk ke pertanyaan apa yang dimaksud dengan usulul tsalatsah, 3 pertanyaan yang setiap kita akan ditanya di alam kubur kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.